Selamat siang. Ini saya sedang berada di kebun cengkeh. Tetapi ini saya juga berada di kebun porang. Kebun porang punyanya abang saya ini. Ini penggiat porang untuk Manggarai Timur nih. Lihat nih. Batangnya sudah besar-besar, sedangkan saya baru tanam. Tapi tidak masalah. Kita jangan dulu omong hasil, tapi omong dulu kita punya karya apa dulu, baru omong. Ini besar batangnya saja, lihat. Saudara, lihat. Ini hampir sedikit lagi sama dengan tangan saya ini. Lihat nih. Tingginya juga dia lebih tinggi. Ada beberapa pohon itu lebih tinggi dari tinggi badan saya. Lihat nih, saya sudah di bawah daunnya ini. Ini batangnya. Ini porang. Porang ini komoditi pertanian, boleh dibilang ini komoditi baru dikembangkan di Indonesia. Porang ini dia berfungsi, umbinya itu berfungsi untuk menjadi bahan makanan. Sekilas informasi yang kita dengar, porang ini menjadi bahan makanan yang cukup viral di Jepang. Jadi kalau di kita biasanya kita anggap ini sebagai gulma, seperti rumput liar yang tumbuh yang harus kita bersihkan. Tetapi ternyata karena perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata tumbuhan ini sangat dibutuhkan menjadi bahan substitusi dari makanan pokok yang biasa kita makan seperti nasi. Kandungan karbohidrat yang dihasilkan di dalam umbi porang itu hampir sebanding dengan kandungan karbohidrat yang ada dalam padi atau nasi ya, yang sudah kita konsumsi. Porang ini dia tumbuh di tempat yang dingin seperti ini. Ini kan di daerah ketinggian ya, di wilayah dekat pegunungan. Tetapi porang juga bisa hidup di dataran rendah. Dia mudah beradaptasi. Memang kalau soal apa perbedaan kandungan nutrisi yang ada dalam porang jika tumbuh di dataran rendah dan dataran tinggi, itu bukan kita punya kompetensi lagi. Tapi yang paling penting adalah ini tumbuhan porang. Tumbuhan porang yang pada akhirnya kita bisa pelajari secara bersama, kita meniru untuk kita budidaya. Sehingga porang juga bisa menjadi sasaran dari kegiatan pertanian untuk kita jadikan bahan ini sebagai bahan makanan. Indonesia memang belum begitu terkenal ya untuk bagaimana mengelola porang atau mengelola makanan dari porang ini. Tetapi kalau kita melihat tren di sosial media seperti Facebook atau internet pada umumnya, kita melihat orang Jepang itu sangat ulet dan sangat berkemampuan mengolah porang ini menjadi makanan pokok sebagai pengganti seperti nasi di wilayah Indonesia. Ini kebun porang yang ada di tempat abang saya budidaya. Porang ini benihnya berasal dari benih lokal ini. Ini benih lokal. Ternyata porang ini tumbuh
tumbuh liar di wilayah kita. Hanya kita sendiri yang belum mengerti cara membudidayakannya seperti apa, manfaatnya apa. Nah, sekarang karena perkembangan teknologi, makanya kita sangat gampang mengakses informasi-informasi kegiatan-kegiatan pertanian. Seperti ini Bapak Mama, lihat. Ini tuan kebunnya ini. Dia orang pertama di Manggarai Timur dia ini. Orang pertama di Manggarai Timur yang sangat-sangat cepat dan gesitnya mendapatkan informasi porang itu ternyata komoditi yang prospek untuk sebagai prospek komoditi bisnis, boleh disebut juga menjadi komoditi yang siap dipasarkan. Makanya beliau ini sangat siaga sekali di dalam bidangnya. Ini lihat saja, ketika kita omong benih, dia omong tentang ke fase panen. Kita baru bicara soal benih, dia sudah masuk ke fase panen. Ini luar biasa sekali. Ini butuh proses 3 tahun kalau besar seperti ini. Sedangkan saya hari ini baru diberi pembekalan, belum menerima bibit, baru diberi pembekalan bagaimana, baru diberi penjelasan apa itu porang. Hari ini baru saya tahu apa itu porang. Syukurnya orang ini memang luar biasa. Ini aktivis pertanian sebenarnya. Aktivis pertanian. Luar biasa. Guyon sedikit, dia orangnya kan tidak suka dipuji-puji. Dia maunya tenang-tenang. Ini wajahnya, saudara-saudara, lihat. Bukan karena tempatnya kosong, lahannya kosong, tidak. Dia punya kebun cengkeh ini, lihat nih. Sudah besar semua, sudah siap panen. Tetapi dia mengerti bagaimana cara tumbuh porang. Porang ini kan harus di tempat-tempat teduh seperti ini. Jadi daripada lahan ini kosong, dan juga kan umbinya mengikat air. Sehingga air tidak bisa lari sembarang-sembarang. Adanya porang juga bisa mengikat air di dalam tanah. Sehingga bisa membantu. Dia tidak sifat seperti gulma lainnya. Merampas makanan, tidak. Dia hanya menyimpan air. Menyimpan air. Dia tidak, karena dia dari jenis tumbuhannya kan tumbuhan umbi-umbian. Dia tidak seperti pepohonan atau rumput-rumput lain yang tumbuh di sekitar pohon cengkeh. Itu kayaknya ini liar itu. Liar. Jadi Bapak Mama, ini sekilas info ya, sekilas info. Ternyata porang itu tidak hanya ada di Jepang. Porang itu ada di Indonesia juga. Ada di tempat kita tinggal. Dan dia tumbuh dengan subur. Dia sangat akrab dengan kita punya tanah. Jadi coba cari lagi informasi tentang porang. Semoga saudara-saudara yang hari ini mendengarkan atau menonton siaran saya ini bisa mendapatkan hal yang baru, yang positif untuk kita jadikan sebagai pengetahuan kita dalam bertani. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Beberapa pengetahuan baru petani-petani lokal kita yang sangat ulet dan sangat mencintai lingkungannya. Nah, jadi begitu ya. Ini lihat, sebagai penutup saya akan menayangkan lagi porang di umur 3 tahun. Nah, ini lihat Bapak Mama. Ini ada bijinya. Ini kalau sebutan lokalnya biji katak, tidak tahu kalau sebutan latinnya ya. Tapi ini yang akan pada akhirnya akan menjadi benih porang, karena dia kan tumbuhan yang menggunakan biji. Nah, nanti juga ada bentuknya lagi setelah perubahan beberapa saat, meskipun yang awalnya berdaun, tapi dia bisa saja berubah. Ada beberapa keterangan dari beberapa petani itu, ini diistilahkan tumbuhan spora. Spora mungkin karena dia mengeluarkan biji-bijian. Jadi dia berkembang secara vegetatif atau generatif ya, saya juga sudah lupa. Kita perbaharui sama-sama istilah-istilah itu. Nah, ini lihat, banyak sekali benih-benih yang tumbuh setelah porang ini besar, induk porang ini besar. Lihat, ini porang induk, tapi di bawah pohonnya kita lihat, ada yang kecil-kecil baru tumbuh ini.
Contoh ini ya, lihat nih. Nah, dia sangat gampang tumbuh. Jadi kita sebenarnya sangat terbantu. Jangan dulu bicara harga, saudara-saudara. Kita tidak boleh bicara harga di dalam kita menghasilkan sesuatu atau berkarya. Baru ada harga ketika produknya ada. Jadi kita tanam dulu, baru kau tanya harga. Begitu maksudnya. Jadi ini sedikit yang bisa saya pertontonkan kepada saudara sekalian. Oh, inilah porang setelah dia jadi. Ini belum ke tahap umbi ya, karena saya tidak mungkin gali karena saya bukan tuan kebun. Biarkan tuan kebunnya yang menggali sendiri. Tetapi sampai di tahap ini saya diizinkan untuk boleh membagikan tautan, boleh membagi konten ini kepada saudara-saudara sekalian. Ini porangnya. Ini kurang lebih, ini kebun contoh, masih kebun karena dia orang pertama yang coba membudidayakan ini. Jadi memang